Haleluya, haleluya, pria Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi pada malam hari ini. Mari sebelum kita akan mulaikan persekutuan kita rindukan kehadiran Tuhan. Hadir dalam setiap rumah tangga kita, hadir dimanapun keberadaan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam setiap rumah tangga kami. Hingga pada malam hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau membesarkan nama Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Mohonlah hadir tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap rumah tangga kami, bahkan setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Puji Tuhan, Bapak pria Abraham ini diberkati oleh Tuhan. Dalam konteks di mana kita hidup sekarang ini yang serba pragmatis, relatif dan konsumtif, batasan antara yang benar dan salah, baik dan yang tidak baik sudah menjadi semakin kabur, ya. Tanpa disadari banyak orang yang sudah terpengaruh,
Semangat di dalam zaman di mana yang benar dan yang salah semakin relatif. Seolah-olah segala sesuatu diarahkan bergantung pada kepercayaan dan pandangan masing-masing orang. Tidak demikian pandangan dari pengamsal yang malam ini kita sampai pada Amsal yang ke-20 ya. Jelas mana benar dan mana tidak benar ya. Pengamsal dengan tegas mengajarkan hal ini kepada umat Allah ya. Menurut pengamsal beberapa profil kepribadian yang tidak benar di dalam hidup ini antara lain ya, kita baca di ayat 1 ada peminum ya. Orang yang suka membangkitkan amarah orang lain ya. Orang bodoh yang pemarah, ada pemalas dan orang yang berlaku curang. Orang-orang seperti demikian hidupnya akan menyusahkan orang lain dan mencelakakan dirinya sendiri ya. Jika demikian lalu menurut pengamsal perilaku yang bagaimanakah yang benar dan yang seharusnya dilakukan umat Allah di dalam hidupnya? Yaitu saudara kita melihat pertama menjauhi perbantahan ya. Kemudian merancang hidup dengan baik. Hidup dengan setia, berlaku bersih dan jujur, serta bijaksana di dalam perkataan. Semua perilaku seperti ini akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi, sikap hidup seperti itu akan mencerminkan karakter melalui hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan orang percaya, ada arahan yang jelas ya, para pria Abraham ini berkati oleh Tuhan, arah yang jelas para Amsal. Kita setiap hari ya, menjalani proses dalam hidup ini untuk menuju pada kesempurnaan, saudara. Sekarang kita belum sempurna, tetapi pada nantinya firman Tuhan menjanjikan bahwa kita serupa dengan Dia. Bukan serupa dalam arti fisik, tetapi karakter Allah yang hilang oleh karena dosa itu kita sudah diperdamaikan oleh darahnya. Kita sudah dibenarkan oleh darahnya dan setelah itu kita dipulihkan kembali supaya karakter Allah yang hilang dalam hidup kita semakin dipulihkan. Haleluya. Karakter Allah yang kudus hilang dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah membenarkan kita, maka kita dimampukan untuk setiap hari berjalan di dalam kekudusannya. Karakter Allah yang maha sabar hilang dalam hidup kita karena apa? Benih dosa yang bekerja dalam hidup kita. Nah, kita sudah dibenarkan, diperdamaikan. Maka karakter itu pelan demi pelan, lambat demi lambat dipulihkan kembali. Melalui apa? Melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita jalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Belajarlah dari firman Tuhan hari ini. Ya, jadi jauhilah perbantahan dan pertengkaran. Yang tidak perlu. Itu bahkan membangkitkan amarah. Jadi kalau kita memahami firman Tuhan, Amsal menuntun kita. Ya, rencanakan hidup dengan baik. Ya. Sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga. Saudara, ya. Ini kewajiban kita. Oleh sebab itu sangat indah Amsal. Allah sudah memberikan hikmat kepada Salomo. Ya. Setiap ayat di dalam Amsal ini penuh dengan kata-kata bijak. Yang menuntun untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih baik. Ya. Hebatnya setiap Amsal yang Tuhan kasih. Allah memberikan kita penolong untuk memampukan kita melakukannya. Ya. Hidup jujur di hadapan Tuhan, bijaksana dalam perkataan ya, dan perbuatlah dalam perbuatan dan hiduplah setia dengan pasangan kita. Itu menjadikan rumah tangga yang baik. Walaupun sekarang saudara kita melihat betapa hancurnya banyak kehidupan rumah tangga. Ya, seakan-akan hidup nikah itu dipermainkan, rumah tangga itu dipermainkan. Terlalu gampang, saudara. Bahkan menjadi satu kebanggaan. Ya.
Kalau seorang pria ya bermain dengan wanita lain, padahal sudah punya pasangan, bahkan itu menjadi kebanggaan sekarang. Demikianlah pekerjaan kuasa iblis di tengah-tengah rumah tangga yang menghancurkan. Firman Tuhan katakan dalam beberapa episode sebelumnya di sesi Amsal pasal 17 atau 18 ya. Kalau pria sebagai kepala rumah tangga sudah serong, maka hancurlah keluarga itu ya. Mungkin saudara masih ingat itu. Karena inilah kunci keberhasilan sebuah keluarga. Kalau itu sudah runtuh, maka semuanya akan runtuh. Saudara dapat saksikan, apapun keberhasilan seorang pria, bisnisnya berhasil, karirnya berhasil. Namun ketika dia serong, lambat-lambat laun semuanya akan hancur. Karena firman Tuhan sudah menuliskan, ya, ketika pria yang digambarkan seorang suami kepala rumah tangga sudah serong, maka semuanya akan hancur. Tentu kita tidak ingin seperti itu ya. Para pria diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama. Tuhan tahu dia sangat peduli ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu mari kita sadar keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Tetaplah hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap usaha kita, pekerjaan kita, merintis karir, merintis sebuah usaha, ya. Mari kita sertakan Tuhan. Dia mengerti, ya. Dia mengerti ketidakmampuan kita, dia mengerti keterbatasan kita. Melalui pujian berikut, mari kita akan nyanyi bersama bahwa Tuhan sangat peduli atas hidup kita. Dalam setiap rencana-rencana hidup kita, sertakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita memuji bersama melewat nyanyian berikut itu. Allah peduli. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan
Puji Tuhan, menarik sekali di bagian akhir pada Amsal pasal yang ke-20 ini. Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-30. Ini adalah nubuatan bagaimana korban Yesus yang memperbaiki setiap hidup kita. Perhatikan di ayat yang ke-30. Bilur-bilur yang berdarah ini menggambarkan korban Yesus di kayu salib. Karya apa? Membersihkan kejahatan. Tidak ada satupun yang dapat mengubah perilaku seseorang. Tidak ada satupun yang dapat mengubah karakter seseorang. Hanya melalui korban Yesus di kayu salib. Darahnya menyucikan, darahnya memulihkan. Itulah satu nubuatan di dalam kitab Amsal ini yang digenapkan oleh pengorbanan Yesus. Bilurnya membersihkan kejahatan. Ya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, dia lemparkan dosa kita. Dia buang dosa kita sampai ke tubir laut. Satu tempat yang tidak dapat ditemui. Itulah karya korban Kristus, darah Yesus, bilur Yesus yang sanggup menyucikan dosa kita. Bersih, sih. Kalau manusia mungkin masih mengingat-ingat, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimanapun rusaknya hidup kita, ketika saudara datang kepada Tuhan, dia sanggup mengubahkan dari merah pekat, dikatakan merah kermisi, dia bisa ubahkan seperti putih salju. Demikianlah saudara ketika kita datang kepada Tuhan, dan dikatakan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya. Pukulan, ingat firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh, yaitu firman Tuhan ini sanggup membersihkan lubuk hati kita. Ya, firman Tuhan hadir mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki yang rusak, menuntun kita pada jalan kebenaran. Ya saudara, puji Tuhan. Oleh sebab itu kuasa bilurnya yang sanggup menyucikan, menghapus dosa kita, dan firman-Nya yang menuntun setiap langkah hidup kita. Luar biasa. Oleh sebab itu percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita melalui korbannya di kayu salib. Dan sehari-harinya kita dituntun melalui firman-Nya. Dia menjadikan segalanya baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mohonkan penyertaan dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kebersamaan kami melalui kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mohonkan berkat-Mu pada malam hari ini yang akan melingkupi rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan cita-cita masa depan pendidikan anak-anak kami. Mari tadahkanlah kedua tangan dan iman-Mu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Turunlah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan pendidikan anak-anakmu. Turunlah berkat Tuhan atas setiap ibadah, pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Diberkatilah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang
Puji Tuhan, sampai jumpa lagi pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.